Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arasik, NIM F3118065, kelas MPDB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai konsep jaringan supply chain management untuk memenuhi persyaratan nilai tugas semester 4 mata kuliah transportasi dan logistik. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini saya memilih perusahaan Aneka Tambang yang merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dan komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam sendiri memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam merupakan beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan PT Antam sendiri terletak di Gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Lejen, TB Simatupang nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530 Indonesia, dengan nomor telepon 6221789124 atau 6221789124. Selanjutnya, logistik internasional. PT Antam mengoperasikan 2 tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yakni di Pomala dan Tapunopaka, 1 tambang nikel di Maluku Utara, yakni di Buli, serta 3 pabrik pengolahan ferronikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Biji nikel Antam yang diekspor memiliki karakteristik kadar nikel yang memiliki kisaran 1-0% sampai di atas 2,0%. Sementara komoditas ferronikel yang dihasilkan PT Antam memiliki kadar karbon tinggi atau kadar karbon rendah sesuai permintaan konsumen. Perusahaan ini bekerjasama dengan PT Sarana Penida sebagai jasa freight forwarding. PT Sarana Penida menawarkan layanan bisnis berkualitas tinggi kepada PT Antam yang dianggap sebagai pelanggan yang berharga dan yang potensial. PT Sarana Penida berusaha mencukupi segala persyaratan unik yang dimiliki oleh pelanggan sehingga dapat menjadi layanan terbaik di mana jasa freight forwarding ini dibutuhkan. Selanjutnya ada strategi struktur jaringan. Strategi yang digunakan oleh perusahaan ini adalah dengan strategi banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Segmentasi tugas logistik. Yang pertama itu ada divisi perencanaan. Divisi ini membantu tugas-tugas manajer dan bertanggung jawab terhadap perencanaan tambang, laporan produksi harian, mingguan, atau bulanan, penentuan sasaran produksi, dan kualitas produk. Selanjutnya ada divisi operasi tambang. Divisi ini dibagi 2 bagian, yaitu bagian eksplorasi yang bertugas melakukan eksplorasi yang dibantu oleh para staf, dan bagian penambangan yang bertanggung jawab pada pembongkaran, pengangkutan, dan pemuatan serta kualitas dari bahan galian itu sendiri. Yang ketiga ada divisi pengolahan, yaitu tugas dari divisi pengolahan antara lain sebagai pengendali mutu yang mempunyai fungsi analisa bahan galian yang akan diolah. Selanjutnya ada divisi K3 dan lingkungan. Divisi ini bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan kendaraan ringan dan alat-alat berat, sarana penerangan daerah tambang, bangunan kantor, dan pabrik pengolahan. Dan yang terakhir ada divisi administrasi dan keuangan. Divisi ini mendukung operasi tambang antara lain keuangan dan pembayaran gaji, administrasi dan surat menyurat, personalia dan umum. Selanjutnya ada security. Yang terakhir ada hubungan kepada pemerintah dan masyarakat setempat.
Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja SCM. Perusahaan ini mengukur kinerja SCM berdasarkan yang pertama pengiriman, mengacu pada ketepatan waktu pengiriman, persentase pesanan dikirimkan secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua adalah kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan, maka waktu dalam persediaan hanya tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaan. Selanjutnya yang keempat ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan presentasi tertentu atau jumlah. Dan yang terakhir, yang kelima ada biaya. Ada dua cara untuk mengukur biaya. Pertama, perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening membawa piutang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.